Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Wisa Maharani dengan NIM 2309020234 dari Rombel 2E. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan robotika untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perpustakaan masa depan. A. Pendahuluan. Di masa yang akan datang, dengan munculnya profesi-profesi baru, juga berpotensi adanya profesi yang hilang akibat perkembangan teknologi yang menggantikan pekerjaan manusia dengan mesin otomatisasi. Meskipun profesi-profesi tersebut menghilang, hal ini sebenarnya membawa dampak positif bagi masyarakat. Mengapa? Karena teknologi dapat mempermudah segala hal yang berhubungan dengan produktivitas. Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga mempengaruhi cara berpikir masyarakat yang semakin modern. Seiring dengan kemajuan teknologi, setiap bisnis atau organisasi harus mengikuti perkembangan teknologi agar tetap kompetitif di era globalisasi. Saat ini, layanan perpustakaan banyak menggunakan Internet of Things sebagai teknologi pendukung. Teknologi ini memainkan peran penting dalam perpustakaan, mulai dari scan barcode RFID, line followers robot, hingga integrasi teknologi blockchain dan biometrik dalam manajemen perpustakaan. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk memudahkan pustakawan dalam menjalankan tugasnya dan pustaka dalam mencari informasi dengan cepat dan efisien. B. Kajian teoritis. Penelitian ini membahas tentang penerapan teknologi robotik dalam perpustakaan masa depan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan robotika di perpustakaan masa depan untuk memudahkan berbagai tugas pekerjaan perpustakaan. Dalam penelitian ini disebutkan macam-macam robotik yang telah beroperasi di beberapa perpustakaan di dunia yang dapat meringankan beban pekerjaan pustakawan di masa kini maupun masa depan. C. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini ingin menjelaskan penerapan robotika di perpustakaan masa depan untuk memudahkan berbagai tugas pekerjaan perpustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan memperoleh informasi dan mempelajari teori-teori dari jurnal dan portal berita yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber pustaka ini dicantumkan dalam daftar pustaka. Kemudian, hasil analisis dapat digunakan dengan informasi baru. D. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, robotik perpustakaan. Robot adalah mesin yang mampu melakukan operasi kompleks secara otomatis. Telah merambah ke berbagai sektor seperti industri, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Fokus pembahasan kali ini adalah pada penerapan robotika di perpustakaan, terutama perpustakaan universitas dan perpustakaan nasional yang merupakan tempat tersibuk dengan kebutuhan pelayanan yang memuaskan pengunjung. Robotika menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Berbagai inovasi robot telah diterapkan di perpustakaan di seluruh dunia. Contohnya adalah ARC, Automatic Reserve Collection, di perpustakaan Gluckman Universitas Limerick yang menggunakan rak buku dan robot crane setinggi 10 meter untuk menghemat ruang penyimpanan dan memudahkan pengunjung dalam mengambil buku. D. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, robotik perpustakaan. Di sini ada RFID adalah teknologi yang menggunakan frekuensi radio untuk identifikasi otomatis objek atau orang, mengalami perkembangan pesat pada saat ini. Teknologi ini sering digunakan di berbagai perpustakaan untuk membantu identifikasi objek seperti buku. Yang pertama, terdapat robotik perpustakaan, seperti RFID, yang merupakan teknologi menggunakan frekuensi radio untuk identifikasi otomatis objek atau orang, mengalami perkembangan pesat pada saat ini. Teknologi ini
Sering digunakan di berbagai perpustakaan untuk membantu identifikasi objek seperti buku. Sistem RFID dapat dibagi menjadi 4 kategori, termasuk sistem Electronic Article Surveillance yang digunakan di toko untuk mengamankan produk, sistem Portable Data Capture dengan penggunaan pembaca RFID portable, sistem network dengan pembaca tetap terhubung ke sistem manajemen data pusat, dan sistem positioning untuk mengidentifikasi lokasi barang atau kendaraan. Kemudian terdapat Line Followers Robot. Line Followers Robot merupakan suatu alat yang menunjukkan arah buku dan mempermudah user dalam melakukan pencarian lokasi buku. Prinsip kerja alat ini sering disebut dengan sistem Line Followers, di mana robot dapat berjalan mengikuti garis. Selain itu, terdapat penelitian tentang robot line followers yang mampu mendeteksi warna dari sebuah objek dan meletakkan objek tersebut pada tempatnya sesuai warna yang dideteksi. Kemudian juga terdapat Artificial Intelligence Library. Model kerja dari Artificial Intelligence Library ini menggunakan algoritma dan sistematika data yang canggih yang kemudian akan dianalisis data dan pola perilaku serta tren dari suatu objek. Selain itu, AI mampu menjaga eksistensi dan hiburan di perpustakaan yang monoton dari segi materi ataupun bahan pustakanya. Pustakawan dapat dengan mudah fokus dan melayani penggunaan sesuai dengan prosedur dan kebijakan perpustakaan. AI juga merupakan mitra dunia maya bagi pustakawan dengan menyediakan one-stop service bagi penggunanya. Tujuan penggunaan kecerdasan buatan adalah untuk membantu pustakawan menyelesaikan tugasnya. Terkadang, pustakawan memiliki pekerjaan yang cukup banyak sekaligus. Kemudian juga terdapat Library Retrieval System, yang merupakan fasilitas penyimpanan buku perpustakaan terletak di basement University of Technology Sydney. Dilengkapi dengan 6 robot crane, LRS terinspirasi dari teknologi yang biasa digunakan dalam industri transportasi dan logistik atau sering disebut dengan thematic technology. Penyimpanan buku pada perpustakaan berada di kedalaman 20 meter dan meliputi area seluas 13.000 meter persegi, sekitar 450.000 buku tersimpan rapih di 12.000 rak dalam bentuk kotak baja. Pembangunan fasilitas LRS merupakan upaya inovatif untuk mengatasi keterbatasan lahan kampus di jantung kota Sydney. Kemudian selanjutnya ada Control Robot Network Assistant, merupakan teknologi robot yang dibuat oleh Perpustakaan SMA Negeri 1 Pandalarang yang berinovasi dengan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dengan tetap mengikuti praktik kesehatan yang diterapkan pemerintah. Inovasi tersebut terdiri dari pembuatan robot yang disebut Corona. Peran robot ini di perpustakaan untuk berkomunikasi dengan pengguna yang berkunjung ke perpustakaan, mengukur suhu tubuh dan desinfektan dengan otomatis, sistem alarm ketika terdapat tamu tidak diundang. Untuk memberikan layanan peminjaman dan pengembalian buku mandiri, menyemprotkan disinfektan di perpustakaan sambil berjalan-jalan, mengontrol kelembapan ruangan perpustakaan, menunjukkan lokasi buku. Kehadiran robot Corona juga bertujuan untuk meningkatkan daya tarik penggunaan untuk berkunjung ke perpustakaan. Meski robot terus dikembangkan agar semakin sempurna, semoga keberadaan robot ini dapat memacu kreativitas sekolah inovasi lainnya. Dan selanjutnya ada self-reading robot. Salah satu perpustakaan di kawasan Tampines, Singapura kini telah memindai buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut dengan robot. Keberadaan robot ini sangat penting, tidak hanya untuk staf perpustakaan tetapi juga untuk pelanggan karena sangat mudah untuk menemukan buku ini di perpustakaan langsung di rak buku. Robot ini merupakan kerjasama antara National Library Agency atau NLA dan A-Star. Robot pembaca rak dapat memindai tag RFID buku perpustakaan di rak dan memastikan buku berada di tempat yang benar dan dalam urutan yang benar. Akurasi robot ini mencapai 99%. D. Hasil dan pembahasan. Yang kedua, perpustakaan masa depan.
Di masa depan, perpustakaan akan mengalami banyak perubahan seiring dengan kemajuan teknologi. Selain perpustakaan yang berkembang, pustakawan juga akan mengalami perubahan untuk menyesuaikan kemampuan dan profesionalisme dengan teknologi yang semakin maju. Kemungkinan di masa depan perpustakaan dapat menyimpan bahan pustakanya di rak-rak yang terbang atau bahkan dalam bentuk digital sepenuhnya, menggunakan teknologi canggih seperti Jarvis Robot atau sistem mirip Iron Man. Perpustakaan tidak dapat menghindari perkembangan pesat informasi dan teknologi, sehingga perpustakaan harus terus berkembang. Revolusi Industri 4.0 yang sedang menjadi sorotan di banyak negara membawa dampak signifikan pada berbagai sektor termasuk perpustakaan. Namun, pernyataannya adalah apakah perpustakaan sudah siap untuk menerapkan revolusi industri 4.0 jika saat ini mereka belum beralih dari konsep perpustakaan 2.0. Sapiro dan Hages yang dikutip oleh Pandit mensyaratkan 7 kemampuan yang harus dimiliki pustakawan dalam era digitalisasi, yaitu yang pertama ada tools literacy, kemampuan memahami dan menggunakan alat teknologi informasi. Yang kedua ada research literacy, kemampuan memahami bentuk, format, lokasi, dan cara mendapatkan informasi, terutama dari jaringan informasi yang selalu berkembang. Yang ketiga, social structural literacy, yaitu pemahaman yang benar bagaimana informasi dihasilkan oleh berbagai pihak dalam masyarakat. Yang keempat, research literacy, yaitu kemampuan dalam menggunakan peralatan berbasis teknologi informasi sebagai alat riset. Yang kelima, publishing literacy, yaitu kemampuan menerbitkan informasi dan ide ilmiah ke kalangan luas dengan memanfaatkan komputer dan internet. Yang keenam, emerging technology literacy, yaitu kemampuan terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan bersama komunitasnya menentukan arah pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan pengembangan ilmu. Yang ketujuh ada critical literacy, yaitu kemampuan mengevaluasi secara kritis terhadap untung ruginya menggunakan teknologi telematika dalam kegiatan ilmiah. Penutup. Simpulan dari perkembangan teknologi dan era digitalisasi yang cepat adalah bahwa perpustakaan harus siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Meskipun pustakawan tidak mudah digantikan oleh robot, teknologi canggih yang diterapkan di perpustakaan akan membantu meringankan tugas pustakawan. Perpustakaan bukan hanya tempat penyedia informasi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat rekreasi bagi semua kalangan. Penerapan robotika dalam perpustakaan seperti perpustakaan digital dan robot pengembalian buku otomatis menjadi langkah penting dalam menjaga eksistensi perpustakaan era modern yang dengan perkembangan teknologi. Teknologi mendukung eksistensi perpustakaan ini sangat beragam dan dibuat untuk mempermudah tugas pustakawan serta memudahkan pemustaka dalam mencari informasi dengan cepat. Pustakawan di era digitalisasi harus memiliki keterampilan penting dan pengetahuan sosial yang luas, serta mampu menguasai teknologi yang masuk ke bidang perpustakaan untuk menjaga profesionalisme dan kinerja mereka. Mungkin di masa depan perpustakaan akan dilengkapi dengan teknologi yang sangat canggih seperti Jarvis Robot atau sistem mirip Iron Man. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.